Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para habaib, para ulama, para guru-guru, para masyaikh, para asatid, khususnya di Jamiah dan Nahdlatul Ulama, kedua orang tua, semuanya hadirin. Kita berdoa bersama-sama semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat, impian dan cita-cita, dilapangkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dihindarkan dari bala, bencana dan musibah. Kemudian untuk senantiasa kita selalu istiqomah dalam kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diciptakan di muka bumi ini tidak bukan dan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lama tidak mengisi materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin banyak kesibukan, sebenarnya bukan sibuk, tapi waktu kita yang terlalu banyak, aktivitas yang terlalu banyak dari pagi hingga malam. Semoga senantiasa seiring dengan jalannya ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian kemarin kita membahas tentang sejarah Al-Maturidi sudah. Ini ada lahirnya mazhab Al-Asy'ari. Kemarin sudah dijelaskan apa itu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk ke sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Al-Asy'ari. Gitu. Kenapa disebut Al-Asy'ari di sini? Karena secara teologis ini dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang banyak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin di dunia, khususnya Indonesia, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu hingga sekarang ini, hingga zaman now, zaman modern ini.
Mayoritas ulama dari berbagai kalangan katanya di sini, seperti dari hukum ahli tafsir, dari ahli hukum, kemudian ahli tafsir, kemudian ahli hadis, dan juga ahli teologi, ahli bahasa, gramatika, sejarah, dan lain-lain adalah pengikut mazhab Al-Asy'ari di sini. Seiringnya waktu demikian, ada pertanyaan dari beberapa kalangan, apa katanya? Baik melalui buku-buku, jurnal ilmiah maupun media dan publikasi lainnya, mengatakan mazhab Al-Asy'ari ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya. Kok seperti itu? Kenapa? Kita bertanya-tanya. Lanjut dulu. Mungkin semacam membuat orang tidak percaya bahwa Al-Hasan Al-Asy'ari ini ialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat orang tidak percaya, menipu daya seperti itu mungkin. Menurut mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mereka. Jadi mereka mengklaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang benar ialah kelompok mereka, bukan kelompok Hasan Al-Asy'ari katanya. Mungkin ditipu daya seperti itu. Meskipun pandangan-pandangan mereka banyak yang menyimpang dari Al-Quran, Sunnah, dan pendapat-pendapat ulama salaf. Dia mengatakan bahwa kelompok mereka ini ialah kelompok yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Asy'ari bukan katanya. Dia menipu daya, membalikkan fakta seperti itu. Padahal apa? Mereka itu tidak berdasarkan Al-Quran, menyimpang. Bukan tidak berdasarkannya, berdasarkan cuma agak sedikit menyimpang dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga pendapatnya para ulama salaf gitu. Karena itu sebelum menguraikan lebih dalam, kita mereka juga mengklaim bahwa Al-Asy'ari dan Maturidi ini Salafi Wahabi katanya. Waduh, sangat sangat ekstrim sekali seperti itu. Namanya juga orang tidak suka gitu. Membolak-balikan fakta yang ada malah dibikin nggak ada gitu. Dipalsukan istilah hadisnya, maudhu atau dhaif, palsu. Dan juga ada juga katanya Syiah. Waduh, ini sudah sangat keterlaluan. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu akbaru minal qatl, al-fitnatu asyaddu. Itu lebih dahsyat katanya, lebih berat daripada pembunuhan gitu. Jadi kalau orang membunuh itu lebih kejam itu fitnahnya gitu. Membolak-balikan faktanya daripada lebih kejam fitnah daripada pembunuhan. Kejam, sangat kejam sekali. Lidah memang tidak bertulang, tapi lidah ini diapit oleh kedua gigi, dipagari oleh kedua gigi, kemudian ditutup rapat-rapat oleh kedua bibir. Makanya lidah tidak bertulang. Ada bahasa kalau badan binasa karena lidah seperti itu. Makanya jaga lisan, jaga mulut, jangan sampai perasaan kita ini menyinggung hati orang lain. Harus harus kita pandai menimbang rasa. Maksudnya gimana? Misalnya kita mau menyapa orang, mau mengejek orang. Misalnya kita mau mengejek orang, pikirkan kalau kita diejek, kalau kita diolok-olok, kalau kita disudutkan, dipojokkan, apakah kita marah? Pasti juga akan kita marah. Sama orang. Kalau kita memojokkan orang, menyudutkan orang, setelah langsung pikirkan dulu. Kalau kamu disakitin, kamu sakit gak? Pasti akan sakit. Kalau kamu ditipu, kamu akan marah gak? Ya pasti juga marah. Kalau kamu dihajar, pasti marah gak? Pasti marah seperti itu. Maka jangan menghajar kalau tidak ingin mau dihajar.
jangan memfitnah kalau tidak ingin difitnah, jangan membohongi kalau tidak ingin dibohongi, ya jangan menipu kalau tidak ingin ditipu, ya jangan mengadu domba kalau tidak mau diadu domba, gitu. Semua ini ada hukum kausualitas katanya, hukum timbal balik. Maka orang seperti ini maka akan jadi seperti ini, orang seperti ini maka akan jadi seperti ini, seperti itu. Pasti akan ada balasannya masing-masing di dunia maupun akhirat, terutama lebih-lebih dunia. Jadi jaga lisan. Kemudian sejarah lahirnya mazhab al-Asy'ari ini kemarin juga mungkin disinggung. Lahirnya itu pada paruh kedua abad ketiga, pada paruh kedua abad ketiga, dan paruh pertama abad ke-4 Hijriah. Berarti beliau Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu lahir pada paruh pertama abad ke-4. Yang dimaksud di sini adalah abad ke-4, seperti itu ya. Mungkin pada awal-awal bulan, seperti itu, mungkin awal abad ke-4, seperti itu. Nah, periode tersebut menyaksikan beragam peristiwa penting dalam bidang pemikiran yang memiliki pengaruh dominan dan dalam dinamika ilmu kalam, teologi secara spesifik, dan ilmu-ilmu keislaman yang lain pada umumnya. Kemudian di samping itu periode tersebut merupakan masa keemasan. Pada masa tersebut, pada masa paruh pertama abad ke-4 juga dinamakan masa keemasan atau disebut dengan istilah al-Ash'ar az-Zahabi. Ilmu pengetahuan Islam. Kemasan apa ilmu pengetahuan Islam? Di sana sudah mulai banyak para ilmuwan Islam, seperti itu. Dengan apa? Contoh apa ditanda kemasan itu ditandai dengan apa? Dengan kebebasan berpikir yang menjadi identitas masa tersebut. Jadi di sana pada paruh pertama abad ke-4 itu masa kemasan dengan apa? Pemikiran itu di banyak tercurahkan, seperti itu. Kalau sekarang mungkin seperti menulis buletin dicurahkan, seperti menulis di blog, seperti membuat makalah-makalah atau buku-buku, seperti itu. Tapi di sana mungkin pada zaman abad ke-4 itu mungkin dalam bentuk kitab atau manuskrip karangan berbahasa Arab, seperti itu ya. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapatnya, iya, memang benar. Dan pandangan dalam apa? Memperkuatnya dengan beragam bukti dan argumentasi. Jadi dulu orang itu berhak, ya bukan hanya dulu, sekarang, dari dulu kita hingga sekarang berkebebasan pendapat itu sangat diutamakan, itu hak. Dengan apa? Dengan beragam bukti dan argumentasi. Jadi harus ada bukti, ada literatur, ada referensi, ada bukti, itu enggak asal ngomong, gitu. Ini hukumnya haram. Tahu dari mana? Ya kata orang. Ya enggak cukup hanya dengan kata-kata, harus dicantumkan, harus dikuatkan dengan apa? Dengan dalil, dengan referensi, dengan literatur, gitu. Agar apa? Agar percaya. Contohnya haul, contohnya ziarah kubur, katanya haram. Mana dalilnya? Gak ada mengajarkan. Itu kita bahas di pembahasan lain. Dengan berbagai bukti, argumentasi, implikasinya, berbagai aliran pemikiran berkembang begitu pesat dengan meraup banyak pengikut dan pendukung yang membela dan mempertahankannya. Singkat cerita, pesat perkembangannya itu ilmu pengetahuan keislaman pada saat itu
Ditandai dengan apa? Dengan tampilnya ulama terkemuka di berbagai studi keislaman ya. Benar, ditandai dengan ya banyak pemikiran tadi, banyak yang menulis kitab-kitab karangan seperti itu ya. Dan juga apa di sini? Ditandai dengan tampilnya ulama terkemuka di berbagai studi keislaman. Jadi pada masa kemasan, pada masa tenar itu banyak pemikiran-pemikiran ulama Islam dalam bidang apa? Hadis. Kemudian pada abad ketiga menyaksikan karya terbaik dalam bidang hadis, menampilkan ulama-ulama besar yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam bidang hadis sepanjang masa seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari pada kapan itu? 194 sampai 256 Hijriah. Kalau di Masehi kan 810 sampai 870 Masehi gitu ya. Apa karangan beliau? Ini bukan karangan sepertinya. Sahih Bukhari yang punya hadis memang Rasulullah SAW, yang punya apa? Yang punya kitab itu Rasulullah. Imam Bukhari atau dikenal dengan Ismail, Muhammad bin Ismail al-Bukhari itu hanya mengumpulkan, belajar beliau mengumpulkan hadis, kemudian ditulis dalam suatu kitab, dan juga diberi nama Sahih Bukhari karena yang mengumpulkan atau yang menulis Imam Bukhari seperti itu ya. Hadisnya, kata-katanya punya Rasulullah. Beliau bukan mengarang sendiri gitu maksudnya, bukan mengarang-arang sendiri, itu Rasulullah. Kitabnya itu punya Rasulullah, pemikirannya pemikiran Rasulullah semuanya, hadis semuanya, wahyu semuanya ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang ada pada Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah itu semuanya wahyu ya. Imam Bukhari hanya menulis hadisnya dan kemudian menulis biar apa? Biar tidak di zaman-zaman nanti bisa tahu hadis Rasulullah. Yang punya ya Rasulullah sendiri begitu. Jadi bukan karangan Imam Bukhari ini seperti itu ya. Hadis itu ialah perkataan Rasulullah, tapi kitabnya karena Imam Bukhari yang mengumpulkan apa yang disabdakan Rasulullah, dikumpulkan, ditulis, jadilah Sahih Bukhari gitu ya. Kemudian ada Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi 204 sampai 261 Hijriah. Kalau Masehinya 820 sampai 875 Masehi. Pengarang Sahih Muslim Abu Daud Sulaiman bin Aisyad. Ini ada Bukhari, ada Muslim juga, Imam Muslim. Kalau mau diperjelas seperti itu ya, hadisnya hadis Rasulullah, perkataannya perkataan Rasulullah, bukan Imam Muslim mengarang-arang sendiri, bukan. Kalau orang yang tidak paham seperti itu, mau ruwet, mau kejar-kejaran pertanyaan gitu, berarti Imam Muslim mengarang sendiri kitabnya. Bukan, itu bukan karangan Imam Muslim, tapi itu hadis. Hadis yang Imam Muslim dapatnya dari guru sampai ke Rasulullah gitu. Makanya dikenal Sahih Muslim ya. Maksudnya bukan karangan ngawur, bukan ya, itu hadis, itu wahyu, makanya diberi nama Sahih Muslim. Kemudian ada Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'aj. Kemudian ada As-Sijistani 202 sampai 275 Hijriah. Masehinya 817 sampai 869 Masehi. Pengarang Sunan Abi Daud ada
Abi Daud yang nama panjangnya Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ats As-Sijistani. Ada Bukhari, Muslim, Abi Daud, kemudian ada Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi 209 sampai 209 sampai 279 Hijriah. Kalau Masehinya 824 sampai 892 Masehi. Pengarang At-Tirmizi, makanya dikenal dengan Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi, kemudian ada Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i 215 sampai 303 Hijriah, 215 sampai 303 Hijriah. 830 kalau Masehinya, 830 sampai 915 Masehi. Pengarang Sunan An-Nasa'i. Kemudian ada Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qaswini 209 sampai 273 Hijriah. Kalau Masehinya 824 sampai 887 Masehi. Pengarang Sunan Ibnu Majah dan lain-lain ya. Karya-karya mereka dianggap sebagai kitab sumber hadis yang ke-6 atau Kutubus Sittah. Saya ulangi, Bukhari, Muslim, Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Seperti itu ya. Jadi perjalanan panjang seperti itu ya. Dari mulai lahirnya mazhab Asy'ari ini dari abad ketiga sampai dari abad ketiga ya, dari lahirnya mazhab Asy'ari ini, dari pertama paruh kedua abad ketiga juga paruh pertama abad keempat seperti itu ya. Dimulai dari sini lahirlah pemikiran studi keislaman atau keemasan Islam dalam bidang keilmuan seperti itu ya. Dalam fikih, sini fikih, hampir pula para mujtahid terkemuka dan pakar-pakar fikih besar yang mengawal mazhab tertentu seperti Daud bin Ali Asbihani di sini 201 sampai 270 Hijriah. Masehi 816 sampai 884 Masehi. Pendiri mazhab Zahiri, Daud Az-Zahiri dan anaknya yang bernama Muhammad bin Daud Asbihani di sini. Iya, 225 sampai 297 Hijriah. Masehinya 869 sampai 910 Masehi. Yang mengawal mazhab ayahnya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini sudah masyhur ya, sudah terkenal bagi yang belajar. Bagi yang nggak belajar ya cuma bisa haho seperti kata orangnya, cuma bisa berengang-engang apa itu, cuma bisa membuka mulut seperti ini, gitu, siapa itu. Jadi saya jelaskan seperti ini. Saya pun mungkin belum kenal betul, tapi secara singkat kita harus tahu para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, seperti itu ya. Harus tahu walaupun sedikit. Ini apa? Menandakan kita cinta kepada ulama kita, karena ulama pewaris Nabi. Mewarisi apa? Mewarisi ilmu pengetahuan. Jadi kita harus tahu semuanya, harus cinta, karena nanti guru sampai ke Rasulullah, kita harus mengikuti jejak guru-guru kita ya. Para ulama kita seperti itu ya. Yang nggak mau ulama ya sudah, biarkan seperti itu ya. Kembali pada Al-Quran dan hadis katanya. Wong kita belajar Al-Quran dan hadis harus melalui metode para ulama, metode ijtihad, istibatul ahkam.
Kalau tidak ada Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi dan lain-lain, aduh gimana nasib kita ini. Dia mau seakan-akan dia mau ngambil di tandon semacam kan di kita kisahkan itu ya Allah. Kita analogikan, logikakan. Dia mau ngambil air. Gini orang yang kembali Al-Quran dan hadis nggak mau ikut para ulama. Dia mau ngambil air terus ada keran di air, keran air di keran bisa langsung diambil. Dia nggak mau ngambil di situ. Dia maunya ngambil langsung di tandon atau di bak penampungan yang ada di atas. Kan apa? Sulit seperti itu. Ketinggian masanya, waktunya seperti itu. Dia apa? Mau kembali pada Quran dan Sunnah, tapi dia tidak hidup pada masa Nabi. Dia tidak bertemu Nabi. Ya. Dia tidak bertemu sahabat. Mau langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Konyol sekali. Dia belajar sama siapa seperti itu ya? Kan jahil murakkab namanya, apa? Bodoh yang berkesinambungan, berkelanjutan seperti itu ya. Kalau ada yang jauh, dekat kenapa harus yang jauh? Kalau ada keran kenapa harus nandon, ngambil ke tandonnya, naik ke atas? Lucu kan? Dia tidak hidup pada masa Rasulullah. Dia tidak hidup pada masa sahabat. Kok moro-moro harus kembali pada Al-Quran dan hadis? Yang lainnya nggak mau. Emang semudah itu ya menafsirkan Al-Quran dan hadis? Semudah itu tahu Al-Quran dan hadis hanya pakai terjemahan, hanya pakai Al-Quran ada artinya seperti itu ya, tanpa harus tafsir seperti itu ya. Konyol sekali seperti itu. Bukan menyalahkan, bukan ya, tapi kita harus ikut jalur, ikut SOP yang ada, ikut jalan yang ada, lurus dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Oh, saya tidak tahu gimana pemikiran mereka seperti itu ya. Mungkin dia lupa atau kurang cakrawalanya. Ya kita doakan saja ya. Lanjut. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran yang seperti itu. Makanya di awal kita Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Zalim dan menzalimi, bodoh dan dibodohkan. Kita berlindung dari tergelincir dan menggelincirkan orang. Kemudian ada Tabari tadi ya. Kemudian ada mazhab Jariri yang memiliki karya terpenting dalam ilmu tafsir. Kemudian fikih, teologi dan sejarah. Dari kalangan pengikut mazhab Maliki tampil Al-Imam Ismail bin Hamad 282 Hijriah atau 895 Masehi. Dari kalangan Syafi'i tampil Al-Imam Abu Ali Al-Qarabisi 248 Hijriah, Masihnya 862 Masehi. Kemudian Az-Za'farani 259 Hijriah. Kemudian Abu Al-Abbas Ahmad bin Umar bin Suraj. Kemudian ada Abu Ishaq Al-Marwazi. Kemudian siapa ini yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Irak dan Mesir? Dari pengikut Hambali tampil pula Abdullah bin Ahmad bin Hambal 213 sampai 290 Hijriah, Masehi nya 828 sampai 903 Masehi. Dalam bidang tasawuf, abad ketiga Hijriah merupakan masa terbaik dalam perkembangan ilmu tasawuf katanya, di mana pada saat itu mulai diperbincangkan aspek-aspek tasawuf yang belum pernah. Oke, sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga bisa diambil hikmahnya. Kurang lebihnya kesalahan itu dari saya, kalau ada mohon dikomentari. Mohon, saya juga masih dalam belajar gitu. Bukan menggurui seperti itu ya, saya dari awal bukan maksud menggurui, karena cuma hanya ikut perintah guru Ki As'ad Samsul Arifin berdakwah melalui NU dimanapun
kalau bisa berdakwah ya monggo silakan, dia di MWC-nya, di rantingnya, di PC pengurus cabangnya, ya di medsos seperti ini juga salah satunya untuk wasiat guru saya. Kemudian ikut membantu Islam, pendidikan Islam. Kemudian ekonomi masyarakat, saya baru pendidikan Islam dan berdakwah melalui NU ini yang saya bisa. Kalau mau memakmurkan ekonomi masyarakat, saya mau berusaha gitu ya. Ekonomi sendiri juga alhamdulillah ya cukup seperti itu. Ya semoga kita selalu diberikan kesuksesan, selalu diberikan jalan untuk selalu menolong orang semuanya gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Al-kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad